Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Rizkyani dari kelas 10A. Di sini saya akan menjelaskan KD 3.9 yaitu menentukan nilai sudut berelasi di berbagai kuadran. Sudut berelasi adalah perluasan definisi dasar ilmu trigonometri tentang kesebangunan pada segitiga siku-siku yang memiliki sudut kuadran. Di sini ada contoh cos 120 derajat sama dengan 180 dikurangi 60 derajat. Nah, cos 120 derajat itu ada di kuadran 2. Sedangkan di kuadran 2 itu ada sin. Nah, jadi berubah min. Jadi sama dengan min 60 derajat itu sama dengan min 1/2. Ada soal yang kedua. Tan 330 sama dengan tan 360 dikurangi 30. Nah, tan 330 itu ada di kuadran 4. Jadi di kuadran 4 itu cos, jadi berubah min. Jadi sama dengan min tan 30. Hasilnya sama dengan min 1/3 akar 3. Nah, di sini ada soal yang ketiga. Kotangan 585 sama dengan 540 ditambah 45 sama dengan kotangan 45. Nah, kotangan itu hanya adalah tan, jadi sama dengan 1/tan. Nah, kan tadi kotangan 585 itu ada di kuadran 3, jadi tetap positif. Jadi hasilnya sama dengan 1/1. Karena hasilnya tan 45 itu 1, jadi hasilnya 1. Di sini saya akan menjelaskan KD 3.10, yaitu menentukan koordinat Kartesius menjadi koordinat kutub atau polar. Dan sebaliknya, letak suatu titik pada sistem koordinat ditentukan jarak horizontal atau sumbu X dan vertikal sumbu Y pada garis yang saling tegak lurus dan berpangkat pada pusat 0,0. Nah, di sini kan ada dua cara. Cara yang pertama itu menentukan koordinat polar atau kutub menjadi koordinat. Caranya, X sama dengan R cos alpha, Y sama dengan R sin alpha. Rumus cara yang kedua yaitu menentukan koordinat Kartesius menjadi polar atau kutub. Rumusnya R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Tan alfa sama dengan Y per X. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama. B 12 akar 2, 225. Nah, ini menggunakan cara yang pertama, yaitu X sama dengan R cos alpha, yaitu R-nya itu 120 akar 2, alfanya itu cos 225. Nah, kita mencari cos 225 itu menggunakan 100 cos 180 ditambah 45. Nah, cos 225 itu kan ada di kuadran 3. Jadi, di kuadran 3 itu adalah tan, jadi berubah min. Jadi, sama dengan min 1/2 akar 2. Nah, lanjut, sama dengan 12 dikali 1 dibagi 2 hasilnya min 6. 2 dikali akar 2 dikali akar 2 hasilnya 2. Jadi sama dengan min 6 dikali 2 sama dengan min 12. Y sama dengan R sin alpha. Sama dengan R-nya itu 12 akar 2, sin alfanya itu 225. Kita menggunakan sin 180 ditambah 45. Nah, sin 225 itu ada di kuadran 3. Jadi, di kuadran 3 itu adalah tan, jadi berubah menjadi min. Sama dengan min sin 45. Min sin 45 itu 1/2 akar 2. Yang sudah dihitung, kita masukkan 12 dikali 1 dibagi 2. Hasilnya itu min 6. Sama dengan min 6, akar 2 dikali akar 2 itu 2. Jadi sama dengan min 6 dikali 2. Min 6 dikali 2 sama dengan min 12. Di sini ada contoh soal M 0,-10. Nah, di sini menggunakan rumus yang kedua, yaitu R sama dengan akar X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Nah, sama dengan akar X kuadratnya itu tadi 0, berarti 0 kuadrat ditambah Y-nya itu 10, min 10, jadi min 10 pangkat 2. Sama dengan akar 0 ditambah 100. Dengan akar 100 sama dengan 10. Jadi R-nya itu 10. Tan alfanya itu sama dengan Y per X. Sama dengan Y-nya itu min 10 dibagi X-nya 0. Yaitu hasilnya tak terhingga. Jadi alfa satunya itu 90 karena tak terhingga itu ada di tan 90.
Jadi kita menggambar X-Y-nya. Nah, di sini X-nya ada di 0 dan Y-nya itu ada di min 10. Jadi kuadran 2-nya sama dengan 270 derajat. Titik MR alfanya itu, R-nya itu 10, alfanya itu 270 derajat. Nah, di sini ada contoh soal yang ketiga. N min 2 akar 3 sama min 2 akar 3. Nah, itu rumusnya menggunakan rumus yang kedua, yaitu R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan akar min 2 akar 3 kuadrat ditambah min 2 akar 3 kuadrat sama dengan akar min 2 dikali min 2 itu 4, akar 2 dikali akar 2 itu 3, ditambah min akar 2 dikali min akar 2 itu hasilnya 4, akar 3 dikali akar 3 itu hasilnya 3 sama dengan akar 4 dikali 3 itu 12 ditambah 4 dikali 3 itu 12 sama dengan akar 24, 12 ditambah 12 itu hasilnya 24 sama dengan akar 4 dikali 6. Nah, akar 4 itu kan 2, 6 itu gak bisa diakarkan jadi tetap akar 6, jadi R nya itu 2 akar 6. Nah, di sini ada tan alfa sama dengan Y per X sama dengan Y nya itu min 2 akar 3 per min X nya itu min 2 akar 3. Tan hasil sama dengan 1. Nah, tan 1 itu ada di 45, jadi alfa 1 itu 45. Lanjut, kita membuat XY nya, yaitu X nya itu ada di 2, min 2 akar 2, Y nya itu ada min 2 akar 3, yaitu ada di kuadran 3. Alfa 2 nya itu kan di kuadran 2 itu 180, jadi ditambah 45 di alfa 1 nya. Jadi 180 ditambah 45 itu 225 derajat. Di sini saya akan menjelaskan KD 3.11, yaitu menerapkan nilai perbedaan trigonometri pada grafik. Perbandingan trigonometri itu perbandingan ukuran sudut segitiga siku-siku apabila ditinjau dari salah satu sudut segitiga. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama, yaitu Y sama dengan 2 cos 3X. Bentuk umumnya sama dengan Y sama dengan 2 cos X tambah 0 kuadrat. Mutlak A sama dengan 2. Minimumnya mutlak A min A sama dengan min 2. Periodenya itu sama dengan 360 dibagi K sama dengan 360 dibagikannya itu 3 sama dengan 360 dibagi 3 itu 120 dibagi 2 1 gunung dan 1 lembah. 120 dibagi 2 itu 60, karena ini cos jadi 60 dibagi 2 jadi 30. 1 lembah 120 dibagi 2 yaitu sama dengan 60 derajat. Nah, kita menggambar grafiknya, yaitu 30 ditambah 60 itu hasilnya 90, ditambah 30 itu 150, ditambah 60 itu 210, ditambah 60 270, ditambah 60 330, ditambah 60 360. Seperti ini. Di sini ada soal yang kedua, yaitu Y sama dengan 3 sin 12x tambah 540 derajat. Bentuk umumnya sama dengan Y sama dengan 3 sin 12x tambah 45 derajat. Maksimum mutlak A sama dengan 3, minimum mutlak A sama dengan min 3. Periodenya sama dengan 360 dibagi K sama dengan 360, akarnya itu 12, jadi 360 dibagi 12 yaitu 30, dibagi 1 gunung 1 lembah. 30 dibagi 2 itu 15, 1 lembahnya itu 30 dibagi 2 itu 15, itu
itu plus 45 bergeser ke kiri. Kan ini positif 45 bergeser ke kiri. Jadi 45 dikurangi 15 itu 30. 30 dikurangi 15 itu 15. 15 ditambah 15 itu 30. 30 ditambah 15 itu 45. 45 ditambah 15 itu 60. 60 ditambah 15 itu 75. 70 ditambah 15 itu 90. 90 ditambah 15 itu 105. 105 ditambah 15 itu 120. 120 ditambah 15 itu 135. 135 itu ditambah 15 itu 150. 150 ditambah 15 itu 165. 165 ditambah 15 itu 180. 180 ditambah 15 itu 195. 195 itu ditambah 15 itu 225. 225 itu ditambah 15 itu 240. 240 ditambah 15 itu 255. 255 itu ditambah 15 285. 285 itu ditambah 15 300. 300 ditambah 15 itu 315. 315 ditambah 15 itu 345. 345 ditambah 15 itu 360. Di sini ada soal yang ketiga, yaitu Y sama dengan 4 cos 4 X tambah 450 derajat. Bentuk umumnya itu sama dengan Y sama dengan 4 cos 4 X tambah 112,5. Maksimum mutlaknya itu sama dengan mutlaknya itu A sama dengan 4. Minimum mutlaknya A sama dengan min 4. Untuk menjadi periodenya itu 3 sama dengan 360 dibagi K sama dengan 360 dibagi K itu K-nya kan 4, jadi 360 dibagi 4 itu 90. 90 dibagi 1 gunung dan 1 lembah. 90 dibagi 2 45. Karena itu cos, jadi dibagi lagi 45 dibagi 2, yaitu sama dengan 22,5. 1 lembah 90 dibagi 2 terus sama dengan 45. 12,5 itu bergeser ke kiri, jadi 112,5 itu dikurangi 22,5 itu hasilnya 90. 90 dikurangi 45 itu hasilnya 45. Itu 45 ditambah 45 ditambah 45 itu 90. 90 ditambah 45 itu 135. 135 ditambah 45 itu 135. 135 ditambah 45 itu 180. 180 ditambah 45 itu 225. 225 ditambah 45 itu 270. 270 ditambah 45 315. 315 ditambah 45 itu 360. Jelaskan kali 3.12, yaitu menerapkan aturan sinus dan kosinus. Aturan sinus dapat digunakan dalam segitiga apapun dengan sisi dan sudut berlawanannya diketahui, sedangkan aturan kosinus menghubungkan ketiga sisinya ke satu sudut. Aturan ini digunakan untuk menjelaskan hubungan aturan nilai kosinus dan kuadrat panjang sisi pada salah satu sudut segitiga. Nah, di sini yang diketahui segitiga ABC, yaitu sisi B-nya itu 8 cm, AC-nya itu 10 cm, sudut A-nya itu 60 derajat. Nah, di sini menggunakan cara A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 dikali B dikali C dikali cos A sama dengan B-nya itu 8 ditambah 8 kuadrat. B-nya itu 8
kuadrat tambah 10 kuadrat dikurangi 2 dikali 8 dikali 10 dikali cos 60 sama dengan 64 ditambah 100 dikurangi 2 dikali 8 dikali 10 dikali 1/2 sama dengan 164 dikurangi 80 sama dengan 84. A-nya itu 84 sama dengan akar 4 dikali 21 sama dengan 4 akar 4 itu bisa diakarkan 4 itu bisa diakarkan jadi 21 itu tidak bisa diakarkan jadi akar 21 cm. A sama dengan akar 84 sama dengan akar 21 dikali 4. Nah, akar 4 itu hasilnya 2. Akar 21 itu tidak bisa diakarkan jadi tetap akar 21. Jadi hasilnya sama dengan 2 akar 21 cm. Di sini soal yang kedua. Yang diketahui itu sisi A-nya 10 akar 3, sisi C-nya 20 cm, sudut B-nya 150. Kita menggunakan rumus yang B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2AC cos B sama dengan 10 akar 3 pangkat 2 tambah 20 pangkat 2 dikurangi 2 10 akar 3 dikali 20 dikali cos 30. Nah, sebelum cos B-nya itu 150. Nah, kita mencari cos 550 itu dengan sudut berelasi yaitu 180 dikurangi 30. Cos 30 cos 150 itu ada di kuadran 2. Jadi di kuadran 2 itu tan, jadi hasilnya min. Jadi min cos 30. Min cos 30 itu hasilnya 1/2 akar 3, yaitu min 1/2 akar 3. Nah, tadi kan sudah diketahui. Jadi cos 150 itu cos 130. Nah, 10 akar 2 itu hasilnya 100. Akar 3 dikali akar 3 itu 3 ditambah 200 pangkat 2 itu 400 dikurangi 2 10 akar 3 dikali 20. Nah, tadi kan sudah tahu cos 30 itu min 1/2 akar 3. Nah, sama dengan 100 dikali 3 itu hasilnya 300 ditambah 400. Karena min ketemu min itu jadi plus. Jadi plus 10 dikali 20 itu hasilnya 200. 2 sama-sama dicoret karena sama. Terus akar 3 dikali akar 3 itu 3 sama dengan 300 ditambah 400 ditambah 200 dikali 3 sama dengan 600. Jadi ditambah 600 sama dengan 300 ditambah 400 itu 700. 300 ditambah 400 ditambah 600 sama dengan 700 ditambah 600. Hasil dari 300 ditambah 400 itu 700 ditambah 60 sama dengan 1300 sama dengan akar 1300 itu sama dengan akar 13 dikali 100. B-nya itu sama dengan akar 100 itu jadi 10, akar 13 itu tidak bisa, jadi tetap. Jadi B-nya itu sama dengan 10 akar 3 cm. Contoh soal yang ketiga, yaitu yang diketahui
sisi A 12/3 cm, sudut B 120 derajat, sudut C 330 derajat. Nah, di sini kita mencari sudut A, yaitu menggunakan 180 dikurangi 120 dikurangi 30, yaitu sudut A-nya itu 30 derajat. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang B per sin B sama dengan A per sin A. Nah, B-nya itu belum diketahui, jadi kita tulis ulang. Sin B-nya itu 120, sin A sama dengan A-nya itu 12/3, sin A-nya itu 30. Nah, untuk mencari sin 120 itu menggunakan sudut belasi, yaitu sin sama dengan 180 dikurangi 60 sama dengan sin 60 itu sama dengan 1/2/3. Nah, di sini kan sinnya itu 120 itu ada di kuadran 3. Nah, di kuadran 2. Jadi di kuadran 2 itu sin berarti tetap jadi jadi plus. Nah, jadi B sama dengan sin tadi kan sin 120 itu kan 60. Jadi sin 60 sama dengan 1/2/3 per sin 30. B sama dengan B per sin 60-nya itu kan 1/2/3 sama dengan 1/2/3 per 1 kan sin 30 itu 1/2. Nah, untuk mencari B-nya itu kita kalikan silang. B dikalikan 1/2 sama dengan 12/3 dikali 1/2/3. Nah, karena ada sama-sama ada 1/2, ada setengah. Sebelum di sini kan ada 1/2 sebelum sama dengan dan sesudah sama dengan, maka itu boleh dicoret. Jadi B sama dengan 12 dikali 3 sama dengan B-nya itu B sama dengan 364 cm. Di sini saya akan menjelaskan KD 3.13, yaitu menentukan luas segitiga pada trigonometri. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama. Yang diketahui itu sisi B 26 cm dan sisi C itu 30 cm. Sudut A-nya itu 150. Nah, untuk mencari itu kita memakai rumus luas sama dengan 1/2 dikali B dikali C dikali sin A sama dengan 1/2, B-nya itu 26, C-nya itu 30, sin A-nya itu 150. Nah, untuk mencari 150 itu menggunakan sudut berelasi, yaitu sin 180 dikurangi 30. Sin 30 itu sin 30. Sin 30 itu 1/2. Nah, sama dengan 1/2 dikali 26 dikali 30 dikali 1/2 sama dengan 1 dikali 26 dibagi 2 itu hasilnya 13. 30 dikali 1 dibagi 2 itu hasilnya 5. Jadi sama dengan 13 dikali 5 itu hasilnya 195 cm kuadrat. Soal yang kedua yaitu segitiga KLM. Diketahui sisi L itu 10/2 cm, sudut K itu 90 derajat, sudut M itu 45. Untuk mencari sudut L itu menggunakan 180 dikurangi 45 dikurangi 90 sama dengan 45. Kita menggunakan rumus luas segitiga. Luas segitiga sama dengan 1 dikali sin K dikali sin M per 2 dikali sin L sama dengan luas segitiga sama dengan L kuadrat dikali sin K dikali sin M per 2 dikali sin L sama dengan L nya itu
10 akar 2 pangkat 2 dikali sin k nya itu 90 dikali sin m nya itu 45 per 2 sin 45, karena sin L nya itu 45 sama dengan 10 dikali 10 itu 100, akar 2 dikali akar 2 itu akar 2, yaitu sama dengan 100 dikali 2 dikali sin 90 itu 1 dikali sin 45 itu 1 per 2 akar 2 per 2 dikali 1 per 2 akar 2. Nah, atas bawah itu ada 1 per 2 akar 2 sama 1 per 2 akar 2 itu, maka kita bisa dicoret. Itu luas segitiga sama dengan 200 dikali 1 per 2 sama dengan 200 dikali 1 dibagi 2 itu sama dengan 100 cm kubik. Nah, di sini ada soal yang ketiga, yaitu sudut siku-siku ABC yang diketahui itu sisi A itu 24 cm, sudut A itu 30 derajat, sudut B 30 derajat. Nah, di sini kita mencari sudut C-nya, yaitu dengan menggunakan 180 derajat dikurangi 30 derajat dikurangi 30 derajat sama dengan 120 derajat. Nah, di sini kita menggunakan luas segitiga, yaitu rumusnya sama dengan A kuadrat dikali sin B dikali sin C per 2 sin A. Nah, A-nya sama dengan A-nya itu 24 akar 2 pangkat 2 dikali sin 30 dikali sin 120. Nah, di sini kita menggunakan sudut relasi. Sin yaitu sin 180 dikurangi 60. Sin 60. Nah, sama dengan sin 60 sama dengan 1 per 2 akar 3. Nah, sama dengan 24 dikali 24 itu 576 dikali sin 30 itu 1 per 2, sin 120 itu tadi 1 per 2 akar 3. Oh, salah. 1 per 2 mencari 6 per 2 sin dikali sin 30 sama dengan 24 dikali 24 itu 576 dikali sin 30 itu 1 per 2, sin 120 itu tadi 1 per 2 akar 2 per 2 dikali 1 per 2 sama dengan nah, kan tadi di atas sama di bawah itu ada 1 per 2, jadi 1 per 2 nya itu bisa dicoret, jadi 576 dikali 1 dibagi 2 itu hasilnya sama dengan 228 akar 3 per 2 sama dengan 288 dibagi 2 sama dengan 144 akar 3 cm. Jelaskan KD 3.314, yaitu menganalisis sudut dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Di sini ada 3 rumus. Yang pertama itu kosinus. Cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Cos alfa dikurangi beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa ditambah sin beta. Rumus yang kedua yaitu kosinus. Sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Sin alfa dikurangi beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Rumus yang ketiga itu ada tan.
di mana tan alfa ditambah tan beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta dibagi 1 dikurangi tan alfa dikali tan beta, di mana tan alfa dikurangi beta sama dengan tan alfa dikurangi tan beta dibagi 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Ini ada contoh soal yang pertama, sin 46 derajat dikali cos 74 kuadrat tambah cos 46 derajat dikali sin 74 derajat. Sin 46 ditambah 74 itu sama dengan sin 120. Nah, sin 120 itu harus diberelasikan menggunakan 180 dikurangi 60. Nah, sin 60 itu sin 120 itu ada di kuadran 2, jadi di kuadran 2 itu sin. Jadi tetap sin dengan sin 60 sama dengan sin 60 itu sama dengan 1/2 akar 2. Contoh yang kedua, cos 1/2 pi dikali cos 1/2 pi dikurangi sin 1/2 pi dikali sin 1/2 pi. Nah, itu menggunakan rumus ya cos, yaitu cos 1/2 pi ditambah 1/2 pi sama dengan cos 1/2 dikali 180 ditambah 1/2 dikali 180 sama dengan cos 90 ditambah 90 sama dengan cos 180. Nah, cos 180 dikurangi 0, jadi cos 0 dikasihnya min sama dengan min 1. Menjelaskan contoh soal PAT. Contoh soal yang pertama yaitu himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x min 3y sama dengan 6, x min y sama dengan 1. Maka x min y sama dengan, itu kita eliminasikan persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan satunya itu 2x min 3y sama dengan 6. Persamaan 2 nya itu x min y sama dengan 1. Lalu dikalikan silang, yang atas dikali 1, yang bawah dikalikan 2. Hasil dari persamaan 1 dan persamaan 2 nya itu yaitu 2x min 3y sama dengan 6. Jadi hasil dari persamaan 1 dan persamaan 2 nya itu 2x min 3y sama dengan 6. 2x min 2y sama dengan 2. Nah, karena di sini sama-sama positif jadi dikurangi. Nah, di sini kan soalnya positif semua jadi dikurangi. 3y min 3y dikurangi min 2y hasilnya min 1y. 6 dikurangi 2 hasilnya 4. Nah, untuk mencari y nya saja kita bagikan 1 min 1. Di sebelah kanannya juga dibagi min 1. Sama dengan y sama dengan min 4. Substitusi y sama dengan min 4. Itu menggunakan persamaan 2x min 3y sama dengan 6. 2x min 3, y nya itu dimasukkan min 4 sama dengan 6. 2x ditambah 12 sama dengan 6. Nah, yang tidak memiliki variabel itu digabung dengan yang tidak memiliki variabel. 2x sama dengan 6. Nah, di sini 12 itu pindah ruas jadi min 12. Kan awalnya itu positif, jadi pindah ruas jadi min 12. 2x sama dengan min 6. 2x sama min 6 itu sama-sama dibagi 2, yaitu 2x dibagi 2 itu x sama dengan min 6 dibagi 2 itu min 3. Jadi x-nya itu min 3, y-nya itu min 4. Nah, di sini ada contoh soal yang kedua yaitu tentang KD 3.12 yaitu menerapkan aturan sinus dan kosinus. Nah, di sini ada contohnya yang diketahui segitiga ABC, sisi A-nya itu 8 akar 3 cm, sisi C-nya itu sama dengan 10 cm, dan sudut B-nya itu 120 derajat. Nah, di sini kita menggunakan caranya itu B pangkat 2 sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2 dikali A dikali C dikali cos B. Nah, kita masukkan sama dengan A-nya itu 8 akar 3 dikuadratkan dipangkatkan ditambah 10 pangkat 2 dikurangi 2 dikali A-nya itu 8 akar 3 dan C-nya itu 10. Cos B-nya itu 120.
Nah, di sini kita itu menggunakan sudut belasnya yaitu cos. Cos sama dengan 180 dikurangi 60. Nah, kan 120 itu ada di kuadran 2. Nah, sedangkan di kuadran 2 itu adalah sin. Jadi berubah jadi min. Nah, cos sama dengan cos min cos 60 itu sama dengan min 1/2 akar 3. Nah, sama dengan 8 dikali 8 itu hasilnya 64 dikali akar 3 dikali akar 3 itu hasilnya 3 ditambah 10 kali 10 itu 100 dikurangi 2 dikali 8 akar 3 dikali 10 dikali 10. Nah, cosnya tadi kan sudah dihitung ya, hasilnya kan cos 60. Nah, sama dengan 64 dikali 3 itu sama dengan 192 ditambah 10 itu hasilnya 200 sama dengan 292. Karena min ketemu min itu hasilnya plus, jadi ditambah. Nah, kan di sini ada 2 sama 1/2 itu bisa 2-nya itu bisa dicoret. Nah, jadi 8 dikali 10 itu 80, akarnya turun. B kuadratnya sama dengan 372 akar 3. B-nya itu sama dengan akar 372 dikali akar 3. Sama dengan akar 981 sama dengan akar 109 dikali 9. Sama dengan akar 9-nya itu kan bisa diakarkan. Jadi 3 akar 100 akar 109-nya itu tidak bisa diakarkan, jadi tetap sama dengan 3 akar 109 cm kuadrat. Nah, di sini ada contoh soal yang ketiga yaitu KD 3.13 yaitu menentukan luas segitiga pada trigonometri. Nah, di sini ada contoh soalnya itu segitiga, diketahui segitiga ABC sisi A-nya itu 18 cm, sisi C-nya itu 26 cm. Sisi T-nya itu 26 cm dan sudut A-nya itu 65 derajat. Sudut C 85 derajat. Kita mencari sudut B-nya terlebih dahulu yaitu menggunakan 180 dikurangi 85 derajat dikurangi 65 derajat sama dengan 30 derajat. Nah, kita menggunakan rumus luas sama dengan 1/2 dikali A dikali C dikali sin B sama dengan 1/2. A-nya tadi kan 18, jadi ditulis A-nya itu 18 dikali C-nya itu 26, sin B-nya dikali sin B-nya itu sin 30 sama dengan 1/2 dikali 18 dikali 16 dikali 1/2. Nah, sama dengan 18 dibagi 2 itu 9. 16 dibagi 2 itu hasilnya 8, jadi sama dengan 8 dikali 9 sama dengan 72 cm kuadrat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.